Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Tamu Tengah Malam, ketika sosok menyeramkan menghantui rumahku. Minggu pagi biasanya adalah hari yang paling santai di rumah Citra. Setelah menunaikan salat subuh, semua anggota keluarga bebas melanjutkan tidur atau bersantai sesuka hati. Tapi hari itu terasa berbeda. Citra sedang berhalangan, jadi Citra melewatkan subuh dan memilih untuk tidak kembali ke kamar setelah bangun. Citra hanya pindah ke sofa ruang keluarga, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam empuknya bantalan sambil menarik selimut hingga ke dagu. Udara masih terasa dingin dan kantuk yang belum sepenuhnya hilang membuat mata Citra terasa berat. Di tengah kondisi setengah sadar, saat pikirannya melayang-layang di antara mimpi dan kenyataan, tiba-tiba Citra mendengar suara pelan, hampir seperti bisikan, menyelinap di telinganya. "Geseran, Mi." Suara itu terdengar familiar, seperti suara Bang Er, suaminya. Nada suaranya lembut, seperti seseorang yang meminta izin tanpa ingin mengganggu. Dalam kondisi yang masih mengantuk, dia hanya berdiam pelan tanpa membuka mata, lalu menggeser tubuhnya sedikit ke tepi sofa yang memang tidak terlalu besar. Setelah itu, dia merasakan sesuatu, lebih tepatnya seseorang melebahkan diri di sampingnya. Keanehan mulai merayap perlahan di benaknya. Tumben sekali Bang Er ikut tidur di sofa. Biasanya kalau dia ingin tidur lagi, dia akan kembali ke kamar atau setidaknya mengambil tempat di kursi malas di pojok ruangan. Citra mengerutkan kening, meski masih enggan untuk membuka mata. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Sofa ini sempit, seharusnya mustahil ada ruang cukup untuk dua orang berbaring dengan nyaman. Tapi dia bisa merasakan dengan jelas ada yang berbaring di sampingnya. Tubuhnya begitu dekat hingga hampir menempel. Jantung Citra mulai berdetak lebih cepat. Dia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah suaminya. Mungkin dia sekedar ingin bermalas-malasan bersamanya pagi ini. Tapi entah kenapa hawa di sekitarnya terasa berubah. Seperti ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang membuat bulu kuduknya perlahan meremang. Matanya sedikit membuka, hanya sekedar mengintip dari celah kelopak yang masih berat oleh kantuk. Citra tak ingin benar-benar terjaga, hanya ingin memastikan sesuatu, sekedar melihat sekilas wajah Bang Er yang dia pikir berbaring di sampingnya. Namun, begitu pandangannya mulai fokus, napasnya seketika tercekat. Sosok yang semula terasa begitu dekat dengannya tiba-tiba bergerak. Bukan sekedar bergerak biasa, tapi melesat dengan kecepatan yang tak wajar. Dalam hitungan detik, ia bangkit dan menyelinap ke belakang sandaran sofa tempat kepalanya bersandar. Citra membeku, jantungnya seperti melewatkan satu detakan sebelum berdegup begitu kencang hingga terasa berdentum di dada dan telinganya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah. Itu bukan Bang Er. Citra ingin memastikan lebih jauh, tapi tubuhnya terasa berat. Dengan mata yang masih setengah terbuka, dia hanya menangkap sekilas sosok itu dalam penglihatannya. Bukan wujud yang jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak cepat, nyaris tanpa suara. Citra tak sempat melihat bentuk wajah dan posturnya, hanya kehadirannya begitu nyata, begitu dingin. Bulu kuduknya mulai berdiri. Dia menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Dia ingin membaca ayat kursi, ingin mengucapkan sesuatu untuk melawan ketakutan yang semakin menggigit. Tapi bibirnya terasa terkunci, lidahnya keluh, seakan ada tangan tak kasat mata yang menekan tenggorokannya, menahan setiap suara yang ingin keluar. Napas yang tadinya normal kini berubah menjadi berat. Dada terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menindihnya perlahan. Citra mencoba menggerakkan tangan, jari apa saja, tapi tubuhnya tak merespon. Dan saat itulah suara itu terdengar.
pelan dan samar. Tapi begitu menyeramkan. Tawa itu bukan sekadar tawa biasa. Ia terdengar seperti bisikan yang bergema tepat di telinganya, seolah sosok itu masih ada di dekatnya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Nadanya lirih, tapi ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku di dalam tubuhnya. Dia berusaha lagi untuk bergerak, untuk keluar dari cengkraman rasa takut ini. Namun, semakin dia berusaha, semakin tubuhnya terasa kaku, semakin tekanan di dadanya bertambah berat. Dia ingin menjerit, ingin memanggil seseorang, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya desahan kecil, lirih seperti napas terakhir sebelum tenggelam dalam kegelapan. Udara di sekitarnya mendadak berubah, dingin yang semula biasa saja kini terasa menusuk, merayap ke tulang membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Napasnya mulai membentuk uap tipis, seperti berada di ruangan bersuhu rendah. Tapi ini bukan sekedar dingin biasa, ini dingin yang mencekam, yang membawa serta sesuatu yang tak terlihat namun keberadaannya begitu nyata. Dari ujung mata, dia menangkap pergerakan samar, sesuatu yang merayap perlahan dari balik sandaran sofa. Jantungnya mencelos, tapi dia tak bisa menggerakkan tubuhnya untuk melihat lebih jelas. Dia hanya bisa menunggu, merasakan kehadiran yang semakin mendekat, semakin menyesakan. Perlahan, sesuatu muncul tepat di atas kepalanya. Dia menahan napas saat sosok itu mulai terlihat dalam bayangan lampu temaram. Wajahnya hancur, seakan terbakar dan membusuk dalam waktu yang bersamaan. Kulitnya hitam legam, kasar dan mengelupas seperti arang yang hangus terbakar. Matanya, atau lebih tepatnya lubang kosong menganga yang seharusnya menjadi mata, menatap lurus ke arahnya tanpa ekspresi, tanpa kehidupan. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin menyeramkan. Dari bibirnya yang robek hingga ke pipi, cairan kental berwarna hitam menetes perlahan, menimbulkan bunyi tik, tik, tik saat jatuh ke lantai. Bau anyir tiba-tiba menyengat, menyelusup ke dalam hidungnya, membuat perutnya mual. Tangan kurusnya mulai terjulur ke arah Citra. Jemarinya panjang, berbuku-buku seperti ranting tua yang hampir patah. Kukunya panjang dan hitam, tampak tajam seperti cakar. Citra bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari jemarinya, seolah menghisap setiap kehangatan dari tubuhnya. Dia ingin berteriak, ingin meronta, tapi tubuhnya tetap kaku. Dia berusaha mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa, mencoba melawan ketakutan yang mencekiknya. Dalam hati, Citra mulai membaca ayat kursi. Kata-kata itu berputar di kepalanya, tapi seolah ada yang menahannya agar tak bisa keluar dari bibirnya. Bisikan itu terdengar tepat di telinganya, begitu dekat hingga dia bisa merasakan hembusan napasnya yang dingin. Tawanya lirih, menyeramkan, membuat dadanya semakin sesak. Citra mencoba memejamkan mata erat-erat, berusaha memusatkan seluruh pikirannya pada doa yang ingin diucapkannya. Dia tak peduli dengan rasa takut yang membelitnya. Aku harus melawan. Dia mencoba lagi, kali ini lebih kuat, lebih mantap. Pada awalnya, suaranya hanya keluar lirih, hampir tak terdengar. Tapi dia terus memaksa, dan perlahan-lahan suara itu semakin jelas, semakin kuat. Setiap kata yang terucap seperti cahaya kecil di tengah kegelapan pekat. Seketika sesuatu berubah. Sosok itu mendadak terhuyung mundur. Gerakannya kaku dan terputus-putus seperti boneka yang talinya diputus. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan mulai memudar, berubah menjadi kepulan kabut hitam yang berputar-putar sebelum akhirnya tersedot ke dalam kehampaan, menghilang seakan ditelan kegelapan. Citra terbangun dengan napas tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, membuat bajunya terasa lembab dan dingin. Dengan panik, ia menoleh ke sekeliling, matanya liar mencari sesuatu yang barusan berada begitu dekat dengannya. Namun, ruangan keluarga yang tampak seperti biasa, tak ada tanda-tanda kehadiran makhluk itu. Sofa tetap di tempatnya, lampu-lampu masih menyala dengan redup, dan suasana sunyi seakan tak pernah terjadi apa-apa. Citra langsung bangkit dan berlari ke kamar. Jantungnya masih berdegup tak karuan. Setibanya di sana, dia menemukan Bang R masih tertidur pulas. Wajahnya tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mendengar atau merasakan
apa yang baru saja terjadi padanya. Dia berdiri samping ranjang, mencoba menenangkan diri, tapi firasatnya mengatakan ini belum selesai. Dan ternyata firasatnya benar, gangguan itu belum berakhir. Pada malam harinya, jarum jam di dinding sudah hampir menyentuh angka jam 12. Namun mata Citra tetap enggan terpejam. Rasa lelah jelas terasa. Tapi setiap kali dia mencoba memejamkan mata, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seakan ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi, membuat tubuhnya terus waspada meski dia sendiri tak tahu dari mana perasaan itu berasal. Citra menggeliat di kasur, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman. Baru saja kelopak matanya mulai terasa berat, ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Suara itu kecil, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa? Tanyanya pelan, berusaha mengusir kekhawatiran yang tiba-tiba muncul. Sesaat hening, lalu terdengar suara kecil yang setengah mengantuk dari balik pintu. Mbak, anterin ke kamar mandi dong. Citra menghela napas lega. Itu suara Ipan, adik iparnya yang masih kecil. Malam ini kebetulan dia menginap di rumah dia. Citra bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Ipan berdiri di ambang pintu dengan mata setengah tertutup. Tubuhnya sedikit bergoyang, menahan kantuk yang masih menguasainya. Tanpa banyak bicara, Citra menggandeng tangannya dan membawanya ke kamar mandi. Rumah terasa begitu sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar menggema di lorong yang remang-remang. Lampu di ruang tengah masih menyala, tapi rasanya cahaya lebih redup dari biasanya. Bayangan-bayangan yang terbentuk di dinding terlihat lebih panjang, lebih menyeramkan. Saat Ipan masuk ke kamar mandi, Citra berdiri di depan pintu menunggu. Matanya melirik ke arah ruang tamu yang kosong. Sofa tempat dia tadi tertidur masih berada di tempatnya. Tak ada yang aneh, tak ada tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan. Namun entah kenapa ada perasaan yang tak nyaman yang menggelayut di hatinya. Tak lama kemudian, Ipan keluar dengan wajah yang masih mengantuk. Citra menggandengnya kembali ke kamar, memastikan Ipan masuk ke dalam selimutnya sebelum Citra sendiri beranjak kembali ke tempat tidur. Saat Citra hendak menarik selimut, tiba-tiba telinganya menangkap suara samar dari luar rumah. Citra langsung berhenti bergerak. Itu suara ayam berkokok saat dia melirik jam di ponsel. Jam 12.17 malam, jauh sebelum waktu subuh. Citra menelan ludah. Ayam biasanya berkokok menjelang pagi saat fajar mulai menyingsing. Tapi ini belum waktunya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih panjang. Entah kenapa, ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Seakan-akan itu bukan suara ayam biasa, ada sesuatu yang janggal. Citra menarik selimut hingga ke dada, menajamkan telinga. Tidak ada suara lain, hanya keheningan pekat yang terasa semakin berat. Dia mencoba berpikir logis, mungkin saja ada ayam yang memang terbiasa berkokok lebih awal. Tapi semakin dia mencoba meyakinkan diri, semakin kuat firasat buruk yang menyelimutinya. Di luar sana, ayam itu berkokok lagi, kali ini lebih panjang, lebih menyeramkan, seakan ada sesuatu yang ikut bersembunyi di balik suara itu. Kejadian begitu cepat, namun seperti terasa berlangsung dalam slow motion di kepalanya. Saat Ipan tiba-tiba keluar rumah, Citra bahkan tak sempat menahannya. Dia hanya mendengar derit pintu depan yang terbuka, lalu langkah kecilnya di teras. Citra segera menyusul, tapi begitu melihat wajah Ipan yang pucat pasi, Citra mendadak ragu untuk bertanya. Di depan pagar ada yang mondar-mandir, kata Ipan dengan suara bergetar. Jantung Citra langsung berdegup kencang. Dia menelan ludah, berusaha memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Namun ekspresi Ipan sudah cukup menjelaskan semuanya. Dengan langkah hati-hati, dia mengintip dari balik tirai ruang tamu. Awalnya dia tidak melihat apa-apa. Jalanan sepi, hanya ditemani lampu jalan yang temaram dan bayangan-bayangan samar dari pohon di pinggir trotoar. Namun Ipan menarik tangannya. Coba lihat lagi, Mbak. Dia ada di sana. Citra menahan napas, memusatkan pandangan.
dan saat itu Citra melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di luar pagar rumah Citra. Seorang perempuan, rambutnya panjang menjuntai acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh, koyak di beberapa bagian, seperti telah lama terbengkalai tanpa perawatan. Namun, yang membuat tubuhnya membeku di tempat adalah wajahnya. Matanya kosong, hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya terbuka lebar, tapi tak ada suara yang keluar, seperti terjebak dalam jeritan yang tak pernah usai. Jari-jarinya yang panjang dan kurus bergerak perlahan, sesekali meraih pagar, namun tak bisa menyentuhnya. Dia hanya mondar-mandir di sana, berjalan pelan dengan langkah terseret seolah menunggu sesuatu, lalu dia berhenti. Kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah pintu rumah Citra. Ekspresi nanarnya begitu menusuk, seakan dia memohon untuk diizinkan masuk. Citra mundur selangkah, tapi sebelum dia mengatakan apapun, suara gaduh mendadak pecah di sekitar mereka. Anjing-anjing tetangga melolong panjang. Suaranya menyayat malam yang hening. Kucing-kucing yang biasanya berkeliaran di halaman melompat ketakutan, berlari entah kemana. Bahkan ayam yang tadi sempat berkokok kini kembali bersuara. Kali ini terdengar panik, seolah sedang melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Di samping Citra, Ipan menggigit bibirnya, lalu berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pak, itu kuntilanak. Dia pengen masuk. Citra memandang Ipan dengan ngeri, tubuhnya terasa kaku, napasnya tercekat di tenggorokan. Dan saat Citra kembali menoleh ke pagar, sosok itu sudah tidak ada. Sosok itu sudah tidak mondar-mandir lagi. Dia berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata yang tanpa suara. Citra tidak tahu apa yang dia ucapkan, tapi entah mengapa ada sesuatu yang menggetarkan dadanya. Campuran ketakutan dan firasat buruk yang semakin menjadi-jadi. Saat Citra hendak mundur lagi, tiba-tiba Ipan berlari keluar dan berteriak, Pergi kamu. Citra terkejut. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di halaman. Seiring dengan itu, terdengar suara mendesis samar, seperti uap panas yang keluar dari katel. Kabut tipis mulai membumbung dari tempat sosok itu berdiri. Kuntilanak itu memiringkan kepalanya, lalu dia tertawa, pelan, lirih, tapi menusuk hingga ke tulang. Sebelum Citra bisa melakukan sesuatu, sosok itu menghilang dalam sekejap, seolah tersapu oleh angin. Citra dan Ipan berdiri terpaku, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Malam itu tak ada seorang pun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Besok paginya, rumah mereka sudah dipenuhi oleh sanak saudara dan tetangga yang datang untuk mengikuti selamatan. Wajah-wajah mereka tampak penuh dengan keprihatinan. Sebagian bahkan berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Citra hanya bisa tersenyum tipis dan menghindari tatapan mereka. Di ruang tengah, seorang ustadz yang dipanggil khusus untuk memimpin doa. Suaranya lantang namun menenangkan. Ayat-ayat suci Al-Quran bergema di setiap sudut rumah, mengalir seperti aliran air yang menyejukkan. Aroma kemenyan mulai menyebar, bercampur dengan wangi teh dan makanan yang disiapkan untuk selamatan. Bau itu anehnya membuatnya sedikit tenang, seolah hawa dingin yang sejak tadi menempel di kulitnya mulai menghilang. Mereka semua duduk khusyuk mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan. Beberapa orang menundukkan kepala. Bibir mereka ikut berbisik mengikuti ayat-ayat yang dibaca oleh Ustadz. Ipan duduk di sebelah Citra. Kedua tangannya mengepal di pangkuannya. Sesekali melirik ke arah pintu rumah. Saat doa selesai, Ustadz menutup Al-Quran dan menghembuskan napas perlahan. Insya Allah, rumah ini sudah bersih sekarang, katanya sambil tersenyum tipis. Citra mengangguk, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Memang, udara di dalam rumah terasa lebih ringan, tidak lagi sesak seperti tadi malam. Bahkan, angin yang masuk dari jendela terasa hangat, berbeda dengan hawa dingin yang menyelimuti mereka sebelumnya. Namun, jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Entah mengapa, perasaan itu masih ada, seperti ada sepasang mata yang mengawasi dari kejauhan. Citra melirik keluar jendela. Halaman rumah tampak biasa saja, tak ada yang aneh.
Tapi di sudut pagar, di tempat sosok itu berdiri semalam, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak kaki berwarna hitam pekat samar seperti bekas pijakan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Citra menelan ludah menegakkan punggungnya. Apakah sosok itu benar-benar pergi ataukah dia hanya menunggu waktu untuk kembali? Terima kasih telah mendengarkan cerita Tamu Tengah Malam ketika sosok menyeramkan menghantui rumahku bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap malam yang sepi selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.